Geography Information System adalah sebuah teknologi yang dapat membantu pembangunan tata kota. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat melihat kondisi geografi sebuah lokasi yang akan dibangun, lengkap dengan data penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Ibarat permainan SimCity, di mana Anda dapat membangun sebuah kota dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan listrik, serta tingkat polusi yang ada. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap dengan real-time data. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan, termasuk diantaranya tentang kepadatan penduduk atau infrastruktur. Tak hanya di kota saja, kita bisa menggunakan sistem ini dimanapun lokasi yang diinginkan. Halo Sobat Geograf, selamat datang di Studio Belajar Geografi bersama saya, Maharani Bintang Saputri dengan NIM K54220446, mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Tadi kita sudah melihat secara bersama-sama sekilas mengenai berita yang membahas persoalan teknologi yang sangat penting dan sering digunakan oleh para peneliti geografi. Kira-kira apa ya namanya? Betul sekali, namanya GIS, Geography Information System, atau yang biasa kita sebut dengan Sistem Informasi Geografis. Lalu apa sih hubungan GIS dengan kehidupan kita? Bahkan pemerintah pun menggunakan GIS untuk membantu pekerjaan mereka. Dalam 10 menit ke depan, kita akan kupas tuntas apa itu GIS, apa saja komponen-komponennya, bagaimana tahapan kerjanya, dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sadarkah kalian bahwa sistem informasi geografis selalu berada di sekeliling kita dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian bayangkan, ketika kalian terjebak macet di jalan, kalian akan membuka Google Maps dan mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Namun, apakah pernah terpikirkan bagaimana cara Google Maps menemukan rute tersebut? Jawabannya adalah melalui sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis membantu kita dalam menjawab pertanyaan mengenai apa, di mana, dan bagaimana. Contoh lain, ketika sedang terjadi bencana banjir, SIG dapat membantu menentukan daerah mana yang paling rawan dan berdampak cukup parah. Menurut kalian, kalau tidak ada SIG, apa dampaknya saat terjadi bencana alam? Yap, keputusan menjadi lambat dan dapat berpengaruh pada keselamatan banyak orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spasial di permukaan bumi. Sistem informasi geografis berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial dan keruangan. Sistem informasi geografis memiliki beberapa komponen penting, yaitu data, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, brainware, dan metode. Semua komponen ini saling berkaitan. Apabila salah satu tidak ada, maka sistem akan menjadi gagal. Komponen yang pertama adalah data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang menunjukkan lokasi objek di permukaan bumi, sedangkan data atribut adalah data yang memberikan informasi tambahan mengenai objek tersebut. Contohnya,
Kalau kalian melihat peta sebaran museum di Indonesia, titik-titik lokasi itu adalah data spasial. Sedangkan tabel keterangan museum, alamat, dan jenisnya adalah data atribut. Jadi, peta bukan cuma gambar, melainkan punya informasi cerdas di belakangnya. Data spasial adalah data yang memiliki referensi atau koordinat geografi. Data ini berasal dari peta analog, foto udara, dan citra penginderaan jauh. Data spasial dapat dimasukkan ke dalam SIG dengan cara digitasi peta dan tabulasi. Data ini terdiri dari dua jenis penyajian data, yakni data raster dan data vektor. Data raster merupakan data digital yang posisinya diwakili oleh grid. Data ini dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh dan merepresentasikan objek geografi melalui piksel. Resolusi piksel pada citra menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Data vektor merupakan data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi dengan menggunakan vektor yang dibentuk dengan titik, garis, dan area atau poligon. Sedangkan data atribut adalah data yang memberi penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi di permukaan bumi dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Komponen selanjutnya adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk mendukung pengoperasian perangkat lunak. Hardware dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk memasukkan data menggunakan scanner dan digitizer. Yang kedua untuk memproses data menggunakan CPU dan hard disk. Dan yang ketiga untuk mengeluarkan data menggunakan printer atau plotter. Komponen yang ketiga adalah software atau perangkat lunak yang berguna untuk memproses dan mengolah data. Contohnya ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan QuantumGIS. Yang biasa kita pakai saat ini adalah ArcGIS. Komponen terakhir adalah brainware atau sumber daya manusia. Brainware dibedakan menjadi 2, yaitu manusia yang mengolah atau memproses serta manusia yang menggunakan. Kita masuk ke tahapan kerja atau subsistem SIG. Di dalam SIG terdapat beberapa analisis penting, yaitu klasifikasi, overlay, jaringan atau network, buffering, dan analisis 3 dimensi. Klasifikasi berfungsi untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Sedangkan overlay memiliki fungsi tumpang susun yang menggabungkan 2 atau lebih data spasial yang berbeda tetapi memiliki referensi geospasial dan lokasi kajian yang sama. Jaringan atau network digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, dan manusia agar menemukan jalur optimal yang meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Sedangkan buffering digunakan untuk mengidentifikasi zona pengaruh dengan jarak tertentu atau jangkauan dari fitur geografi yang ada. Kemudian, untuk 3 dimensi digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi seperti topografi dengan bantuan Digital Elevation Model atau DEM. SIG memiliki manfaat di bidang sumber daya alam, bidang tata ruang, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Sebagai contoh, saat terjadi bencana erupsi Gunung Merapi, SIG digunakan untuk menentukan zona merah, zona kuning, dan zona hijau melalui buffering, serta menentukan jalur evakuasi paling cepat menggunakan analisis jaringan atau network. SIG dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti sumber daya alam untuk inventarisasi lahan, tata ruang untuk perencanaan wilayah, kesehatan
untuk memetakan penyebaran penyakit dan pendidikan untuk menentukan lokasi sekolah baru. Oke teman-teman, jadi sekarang kita tahu bahwa sistem informasi geografis merupakan teknologi penting yang tidak hanya digunakan untuk membuat peta, melainkan juga membantu manusia dalam mengambil suatu keputusan yang sangat penting. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk materi geografi menarik lainnya. Bye-bye!